Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kami selalu mengiringi semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, lapangkan hati dan rezekinya, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusannya. Baik itu urusan dunia kita dan urusan akhirat kelak yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Jika kemarin kita membahas tentang hikmah-hikmah dari Iqra, maka kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang makna Iqra. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kami lanjutkan, kami senantiasa memohon dukungannya kepada pemirsa semuanya dengan mensubscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update dan pembahasan-pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra adalah fi'il amr atau kalimat perintah. Artinya, bacalah. Al-Maraghi dan Rashid Ridho menafsirkan perintah Iqra dengan kalimat jadilah pembaca, di mana sebelumnya Anda tidak demikian. Imam Hanafi menafsirkan Iqra yaitu laksanakanlah yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Al-Jamal menyatakan simaklah apa yang dibacakan. Sedangkan Fakhrur Razi menyatakan bacalah yang pertama-tama untuk dirimu sendiri, kemudian sampaikan kepada orang lain. Buya Haji Abdul Malik Ahmad dalam tafsir sinarnya menyatakan bahwa pada pokoknya perintah Iqra atau bacalah adalah menghendaki perpindahan dari pasif menjadi aktif, dari diam kepada bergerak, yaitu bacalah yang tertulis sehingga pengetahuan dan keahlian Anda bertambah. Bacalah yang didiktekan, yang diajarkan oleh utusan Allah, sampai kamu sendiri mengerti dan yang mendengar memahami. Bacalah yang termaktub dalam rahasia alam yang beraneka ragam, agar kamu jadi sadar dan mendapat sinar iman. Jadi, membaca itu ada proses timbal balik antara individu secara total dengan informasi simbolik yang dibaca. Artinya, seseorang yang membaca akan memperoleh ilmu. Membaca Al-Quran berarti menimba ilmu dari Al-Quran. Membaca alam berarti kita menggali ilmu dari alam. Jadi, membaca tidak sekedar melihat atau mengeja bacaan tanpa mengetahui arti. Meskipun khusus untuk Al-Quran, membunyikan dari bacaannya saja tanpa mengetahui artinya sudah memperoleh pahala. Tetapi sesungguhnya perintah membaca punya makna lebih dari sekedar membunyikan. Berdasarkan pendapat para ahli tafsir tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa makna perintah membaca atau makna Iqra tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, bacalah ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim sebagai kalamullah atau ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah seperti yang diterangkan dalam ayat-ayat berikut ini. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran,
Niscaya kami akan menjadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman di akhirat dinding pembatas. Al-Isra ayat 45. Sedangkan dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida qara'nahu fattabi Qur'anah." Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Makna Iqra yang kedua, bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dan terdapat di alam semesta ini, atau ayat-ayat kauniyah. Pengertian ini didasarkan pada suatu realitas yang terjadi di dalam diri Muhammad ketika peristiwa turunnya wahyu pertama. Pada saat datangnya perintah tersebut, belum ada satupun ayat Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan kepadanya. Di samping itu, perintah membaca pada ayat tersebut tidak secara tegas dinyatakan objeknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perintah membaca tersebut tidak dibatasi hanya terhadap Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat Allah yang lainnya yang bertebaran di jagat raya ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kejadian dan peristiwa masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Sehubungan dengan perintah membaca dalam pengertian yang luas dalam Al-Quran, kita dapati ratusan ayat yang memerintahkan manusia agar melihat, memperhatikan, memikirkan, merenungkan setiap kejadian di alam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaruna fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapakah mereka tidak memikirkan tentang diri-diri mereka, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan cara yang hak dan dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan sungguh banyak di antara manusia mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit serta bumi dan pergantian siang serta malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan semuanya ini. Maha suci Engkau, bebaskanlah kami dari api neraka." Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ali Imran 137. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah membaca dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi esensinya tetap sama, yaitu agar manusia menggunakan instrumen-instrumen yang diberikan kepadanya sebagai alat untuk memperoleh kebenaran yang hakiki.
beberapa istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut seperti yang berasal dari kata dasar sami'a, artinya mendengar atau membaca dengan alat pendengaran atau telinga, yang berasal dari kata dasar basoro, nazoro, dan kata ro'a yang artinya melihat atau membaca dengan mata, juga yang berasal dari kata dasar aqala, alima, arifa, dan zakaro yang artinya membaca dengan akal dan hati nurani. Itulah beberapa makna dari kata Iqra. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui dari makna-makna Iqra dari penjelasan kami utarakan tadi, kita dapat lebih mudah menangkap isyarat serta hikmah dan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.